Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita dalam pertemuan keempat ini kita akan membahas fokus di risiko hukum. Nah, jadi materi ini harus dibaca dan difahami sebelum teman-teman nanti mengerjakan kuis, karena kesempatannya hanya sekali, tidak seperti minggu-minggu kemarin yang kita berikan kesempatan 2-3 kali. Kesempatannya saat ini hanya sekali. Jadi fahami dulu materi, baru nanti membuka kuis untuk dikerjakan. Demikian pengumuman ya. Nah, kita akan fokus di resiko hukum. Apa itu resiko hukum? Resiko hukum adalah resiko yang disebabkan oleh adanya. Lihat ya, ini ada clue-nya. Jadi resiko hukum itu resiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis. Nah, ini clue-nya ya. Jadi perhatikan adanya kelemahan aspek yuridis. Nah, sehingga apa? Sehingga terjadi tuntutan hukum pada bank. Nah, karena apa? Karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Satu, ini karena ketiadaan perundang-undangan yang mendukung. Yang kedua, kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhi syarat kontrak misalnya. Dan ketiga, pengikatan agunan yang tidak sempurna. Nah, ini. Jadi ini clue-nya ya. Jadi risiko hukum itu kuncinya adalah kelemahan aspek yuridis. Nah, disebabkan oleh apa? Disebabkan adanya tuntutan hukum pada bank. Nah, itulah pengertiannya. Nah, risiko ini karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, kelemahan perikatan, terus ada pengikatan agunan yang tidak sempurna. Nah, ini tiga hal inilah yang biasanya menimbulkan risiko hukum. Oke, kita masuk ke ini contoh kasus ya. Saya tidak akan membacakan ini, nanti terlalu lama. Teman-teman silahkan membaca. Ini misalnya ada satu contoh kasus hukum ya yang menimbulkan risiko hukum. Silahkan dibaca. Lalu definisi risiko hukum tadi sudah saya sampaikan, karena ada kelemahan aspek yuridis. Aspek yuridis. Terus sumbernya apa? Nah, ini tadi lemahnya perikatan, ketiadaan dan atau perubahan perundang-undangan. Nah, gitu. Jadi karena regulasinya itu tidak lengkap sehingga menyebabkan kelemahan aspek hukum. Yang ketiga, ada proses litigasi, baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank maupun bank terhadap pihak ketiga. Nah, ini. Jadi adanya proses litigasi. Litigasi itu artinya tuntutan hukum secara formal di pengadilan. Nah, itu litigasi. Lalu risiko hukum itu pada bank, risiko hukum pada bank itu dapat terjadi di seluruh kegiatan bank. Nah, baik kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana. Kalau bank devisa itu ke kegiatan misalnya transaksi luar negeri dan sebagainya. Jadi risiko hukum itu dapat terjadi di seluruh kegiatan dan transaksi bank. Lalu yang perlu dipahami lagi adalah ini identifikasi. Nah, semua kemungkinan hukum dari seluruh kegiatan bank. Ini bisa menimbulkan aspek hukum. Ini identifikasinya. Yang kedua, indikatornya apa? Adanya kelemahan aspek yuridis, ketiadaan perundang-undangan, dan adanya proses litigasi. Ini. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan bank untuk memitigasi risiko hukum adalah mencatat dan menata usahakan
Jadi dicatat semua kejadian di seluruh cabang di seluruh Indonesia, misalnya cabangnya seluruh Indonesia itu harus tercatat dengan baik. Supaya apa? Terdokumentasi sehingga kita bisa mengantisipasi risiko hukum yang akan datang. Sehingga risiko hukum saat ini tidak akan terjadi di masa yang akan datang ini. Jadi untuk antisipasi risiko hukum dan ada untuk apa? Proyeksi potensi kerugian. Nah, inilah kenapa kita perlu mengidentifikasi risiko hukum. Lalu gimana memastikan penerapannya? Nah, ini coba lihat, ini ada 3. Yang pertama adalah legal governance, yang kedua adalah legal consistency, yang ketiga adalah legal completeness. Nah, ini clue-nya legal governance itu adalah suatu tata kelola. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan kata tata kelola, itu berarti ini adalah legal governance. Nah, suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasikan ketentuan perundang-undangan. Nah, itu namanya legal governance. Nah, lalu ada legal konsistensi. Clue-nya atau kata kuncinya atau keywordnya adalah keselarasan antara kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan dengan ketentuan. Jadi kegiatan usaha bank itu selaras dengan ketentuan. Nah, sehingga apa? Tidak menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas itu bahasa Jawanya mencela-mencele. Nah, itu. Lalu ketiga itu ada legal completeness. Nah, clue-nya adalah dapat diimplementasikan. Jadi aturan, agar seluruh hal yang diatur oleh ketentuan, baik yang bersifat nasional maupun internasional, itu dapat diimplementasikan, diterapke gitu. Jadi tidak hanya aturan-aturan saja. Buat apa aturan kalau tidak diterapkan? Nah, di bank itu tidak ada aturan yang tidak bisa diterapkan, harus diterapkan gitu. Itu namanya legal completeness. Inilah memastikan penerapan risiko hukum itu identifikasinya legal governance, legal consistency, dan legal completeness. Lalu ini parameternya, faktor litigasi itu indikatornya apa, parameternya itu apa. Nah, silahkan dibaca, saya tidak akan menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Nah, terakhir silahkan mengerjakan kuisnya saya ambil dari sini. Ini ada yang sudah saya kerjakan. Maka teman-teman harus latihan dulu di sini. Nah, latihan di sini kalau sudah bisa, silahkan mengerjakan kuis yang sudah saya buat di LMS. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.